Oke. Halo, selamat hari Rabu, Kamis malam. Seperti biasanya, malam ini kita ada live dengan Amote bersama saya, Dr. Dinda Rizky Hutari, official konsultan dari Amote. Aku diem dulu nih karena ngeliat kalau pas live terus yang view banyak berarti aku nggak salah kamar karena kemarin beberapa kali pasti salah kamar dulu. Oke, selamat malam, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, terima kasih yang sudah tanya kabarku. Gimana menyambut tahun baru? Resolusi tahun barunya apa? Agenda tahun baruannya apa? Boleh dong kalau mau di-share, nanti kita bahas. Biasanya tuh kalau malam tahun baru tuh kalau di otakku adalah bakar-bakar atau kembang api. Itu cuman celebrate aja sih, merayakan. Alhamdulillah masih dikasih waktu, kesempatan buat menyambut tahun 2022 yang lebih, insya Allah lebih baik. Tadi sih sama teman-teman kantor juga suka bisik-bisik gitu, ayo acara tahun baru apa gitu. Ada yang bilang bakar-bakar, ada yang bilang di rumah aja, ada juga yang bilang merefleksi diri. Oh halah, jadi emang ternyata salah satu kebiasaan yang membangun, apalagi buat yang sudah mulai settle, udah mulai dewasa, itu tuh kita ini ya, ada refleksi diri. Setahun kemarin ada kejadian apa aja, kemudian apa yang kita lakukan, kemudian progres-progres dan perubahan-perubahan apa aja yang terjadi 2021. Syukur-syukur dari Januari sampai Desember lebih baik progresnya. Dan nanti di 2022 menuliskan cita-cita, keinginan, harapan gitu. Jadi kalau punya cita-cita, kalau punya keinginan itu harus ditulis, harus diucapkan, jangan cuma dibatin doang. Nanti siapa tahu menjadi doa. Banyak gak di sini yang kira-kira tuh udah punya kepinginan apa, tiba-tiba dikasih aja jalannya buat terwujud keinginan. Jadi kalau misalnya punya resolusi, punya cita-cita, alangkah baiknya kalau diucapkan, didoakan dan diusahakan ya. Kalau cuma didoakan doang, alhamdulillah kalau terkabul. Diusahakan juga. Boleh dong nanti di-share mau tahun ini gimana, tahun depan gimana. Iya, hari esok lebih baik dari hari sebelumnya. Aku tahun 2021 kayaknya lumayan banyak kesedihan buat aku. Kehilangan orang yang disayang-sayang, tapi insya Allah di 2022 resolusinya berbeda. Lebih lebar lagi hatinya, lebih besar lagi rasa bersyukurnya, dan lebih legowo lagi kalau menerima kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Kok awal-awal udah melo gini ya, sambil curhat dikit. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Apa kabar? Rasanya kalau mendekati akhir tahun tuh kayak tiap hari rasanya pengen liburan. Cuman buat yang masih masuk kantor ya tak temenin. Aku juga masih masuk kantor, kayak nggak ada libur. Liburnya cuman Sabtu Minggu. Sama besok tanggal satunya hari Sabtu. Hari Natalnya juga kemarin hari Sabtu. Ini nggak kerasa kayak tahun baru ya. Cuman hawanya tuh kayak pengen libur gitu. Padahal libur dari mana? Nggak ada liburan panjang. Nah, tapi yang pasti karena akhir tahun tuh biasanya banyak acara, banyak liburan yang harus dijaga, banyak dong. Apalagi nih musim pergantian cuaca ya. Jadi banyak hal yang harus dijaga, daya tahan tubuh. Jangan lupa minum air putih nih buat yang sibuk liburan, sibuk kerja mungkin sama sibuk kegiatan. Biasanya air putihnya kendor. Biasanya kalau di kantor atau di rumah bisa minum 2 galon tumbler. Ini jadi cuman setengah, cuman separoh gara-gara nggak sempat. Nah, itu penting tuh. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin tentang kesehatan, di akhir tahun gini selain ada agenda liburan, kita biasanya suka jajan sembarangan. Aku beberapa minggu terakhir nih banyak nemu pasien tipes sama DB sih. Jadi cuman buat nge-share aja ke teman-teman bahwa daya tahan tubuh harus tinggi, ditingkatkan, jangan sampai kendor. Apalagi buat yang lagi keluar kota atau banyak kegiatan, minum air putih yang banyak, makan teratur, istirahat yang cukup.
Wow. Kalau tipes tuh biasanya mulainya karena suka jajan sembarangan, jadi ada yang tipes, ada yang diare gitu. Jadi jajan boleh, boleh, tapi ini ya, apa, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan begitu. Apalagi ya, daya tahan tubuh, stamina. Kalau buat stamina sih suplemen itu juga jangan sampai lewat dong, ya kan? Aku udah ngomong nih di 3 live terakhirku bahwa yang ngabisin stok Amote aku adalah suamiku, karena katanya dia tuh itu nambah stamina. Heran nggak? Kita minum biar tambah kinclong, biar kulitnya mulus, biar bersih. Dia minum karena buat nambahin daya tahan tubuhnya dia, katanya bagus, jadi lebih nggak capek gitu. Ngerasa sih kalau rutin minum Amote tuh bangun tidur lebih seger, ya kan, karena ada vitamin C-nya, dia meningkatkan daya tahan tubuh. Terus habis itu ada kolagennya. Kolagen, walaupun kita kenalnya kolagen tuh untuk kesehatan kulit, ternyata kolagen itu bagus untuk persendian. Baru tahu nggak? Baru tahu kan? Nah, jadi yang pegel-pegel, apalagi ibu hamil nih yang lagi minum Amote itu sangat membantu mengurangi pegel-pegel. Otomatis istirahat jadi lebih berkualitas, tidur lebih cukup. Itu kelebihannya sih Amote. Walaupun titelnya suplemen kesehatan kulit, wah padahal buat aku sih nggak sekedar kesehatan kulit ya, kesehatan badan, daya tahan tubuh, terus stamina, habis itu kesehatan apalagi, akar rambut jadi nggak rontok, terus kesehatan syaraf dengan kandungan kolagen dan glutationnya. Itu syaraf kita tuh yang kalau rusak nggak bisa diperbaiki lagi, itu tuh jadi lebih mencegah kerusakannya gitu. Beneran dulu studinya ada di pasien dengan penyakit kondisi autis, itu kan sel sarafnya lebih mudah rusak, tapi dengan asupan kolagen sel sarafnya jadi nggak mudah rusak. Nah, itu buat orang dengan kondisi autis, yang punya kondisi autis. Kita yang alhamdulillah dikasih normal atau nggak punya kelainan, itu otomatis perlindungan sel saraf kita juga lebih bagus gitu. Oke, aku sambil bacain aja kali ya, sambil ngobrol kita. Judulnya tuh ngobrol cantik gitu. Padahal nih yang ngajakin ngobrol santai bet. Oke. Rutin minum Amote, bangun tidur enteng, seger, nggak pegel-pegel, kulit cerah dan kencang, kelihatan awet muda. Tuh kan, kenapa sih kolagen kok bisa bikin kulit kencang ya? Jadi kulit kita ini ya, kalau kering itu kelihatan keriput dan kusam. Itu kalau kering. Nah, kulit kering berarti kan harus ada hidrasi atau kelembapannya. Kolagen ini dia tuh salah satu yang bikin kulit kita ini tampak terhidrasi, tampak lembab, dan menyimpan kadar air dalam permukaan kulit, dalam lapisan kulit maksudnya. Jadi otomatis wajahnya bisa terlihat lebih glowing, lebih sehat, lebih cerah. Itu karena adanya kandungan air yang cukup, jadi kelihatan lembab gitu. Nah, kolagen ini membantu banget nih untuk menjaga kelembapan dan kadar air dalam kulit, lapisan kulit. Makanya kenapa terus kelihatannya bakal lebih kenceng. Jadi seiring berjalannya waktu, muka kita tuh yang alisnya naik gitu, wah. Terus habis itu ini naik gini, itu akan melorot kalau kadar airnya kurang, terus nggak kenceng. Nah kan, makanya kenapa kalau ada yang namanya setrika wajah, ya nggak, pernah dengar nggak, botox, terus sekarang yang lagi in filler gitu-gitu. Nah itu tuh semata-mata untuk menampakkan kulit kita biar ketarik gitu loh, twing gitu. Kalau kulitnya ketarik, otomatis tuh bentuk V-nya si dagu ini lebih lancip. Nah kalau misalnya lebih lancip itu tuh apa ya, istilahnya lebih kencang gitu. Ada yang sampai operasi ditarik kulitnya sampai sini, ditarik gitu biar kelihatan kencang. Ada pakai botox biar lebih kencang juga. Nah, kenapa sih pada melorot? Ya karena itu, karena kurang cairan, kurang lembab, kering terus. Kulit yang kering itu cenderung ada agingnya atau ada menuanya. Salah satu tanda-tanda penuaan dini adalah kulit yang tidak kencang. Nah, biar kencang dikasih apa? Suplemen, kolagen, glutathione, minum air putih yang banyak gitu.
Makanya kenapa biar awet muda ditarik-tarik dah ini. Banyak kan tuh artis-artis yang muka dulu sama muka sekarang malah lebih banyak, lebih muda yang sekarang. Begitulah teknologi. Oh, di Surabaya hujan deras, di Jogja gerimis mengundang. Iya, maksudnya nggak buat cantik aja tapi menyehatkan buat aku ya. Terus habis itu juga salah satu kandungannya kan ada kolagen tuh. Dia bagus loh untuk menangkap asam lemak bebas. Tahu nggak asam lemak? Lemak itu tuh lemak-lemak yang ada di gajah-gajah, di bawah kulit, di dalam jeroan itu kan lemak ya. Nah, itu tuh ternyata dengan kolagen dia tuh bisa dibantu untuk memecah atau menangkap ya. Jadi biar si lemaknya tuh nggak beredar bebas, ditangkap, dimasukin ke hati, diproses, di detox. Jadi yang ada di tubuh kita ini racun-racunnya dikeluarin. Nah, itu tuh termasuk salah satu efek dari kolagen sebetulnya. Jadi tidak hanya untuk kesehatan kulit ya. Untuk dari macanya, untuk wajah yang berminyak sekali dan ada tanda penuaan, bagusnya minum Amote berapa saset sehari? Aturan minum Amote tuh masih sama sih, 2 kali sehari setelah sarapan sama setelah makan malam. Tuh, itu udah paling bagus. Nggak ada yang lain, nggak ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak ada. Dok, kalau minumnya langsung 21 hari gitu, apakah efeknya dalam 1 malam? Enggak, kayaknya malah kembung kita kayaknya ya. Jadi tetap ya 2 kali sehari. Buat wajah yang berminyak 2 kali sehari. Nah, buat teman-teman yang punya wajah berminyak nih biasanya antipati banget kalau mau pakai sunscreen atau pakai krim-krim, karena ngerasa nanti mukanya tambah ini ya, tambah berminyak, tambah lengket-lengket, tambah pliket-pliket gitu, sehingga jadi menghindari atau males buat pakai skincare. Nah, itu tantangannya adalah berburu produk yang sesuai dengan tipe kulit. Tipe kulit yang kering kan pakai yang lebih creamy, tapi kalau tipe kulit yang berminyak cari yang lebih cuer, lebih cair, jadi lebih cepat meresap di dalam kulit. Lagian zaman sekarang tuh yang namanya produk kecantikan tuh udah banyak banget macamnya. Mau cari yang konsistensinya kental, sedang sampai ringan, sampai cuman air doang kayak toner juga banyak. Yang mau cari yang kandungan aktifnya niacinamide, retinol, ceramide, banyak macamnya. Jadi jangan menyerah. Pokoknya satu yang pasti nggak boleh kelewat adalah sunscreen. Mau nggak pakai serum, mau nggak pakai toner, tapi harus banget pakai sunscreen. Jadi beler gitu, beler, melorot say. Tanda-tanda kulit melorot, tanda-tanda kulit turun itu tuh apa? Ini nih, garis senyum kita makin dalam. Perhatiin deh foto kita waktu masih muda. Aku juga masih muda. Maksudnya dulu 10 tahun yang lalu, bandingin deh foto kita. Kalau kita senyum, itu pasti garis senyumnya tuh nggak akan terlalu dalam. Bahkan kalau kita nggak senyum, garis senyumnya ini nggak kelihatan. Tapi makin kita kesini, karena kulitnya makin turun tuh, jadi garis senyumnya ini lebih dalam. Nah, itu salah satu tanda penuaan loh sebenarnya. Adalah garis senyum ini. Aku sudah mulai nih. Kalau kulit kering dan pakitan bisa minum Amote nggak? Oh, bisa banget. Justru keringnya itu tuh bisa diterapi dengan Amote karena tadi meningkatkan kadar air dalam lapisan kulit gitu. Dan flek hitam banyak banget nih teman-teman yang testing bahwa flek hitamnya mudar gitu, membaik dengan minum Amote. Gambarnya berhenti-berhenti. Oh, apakah banyak lampu merah sehingga gambar saya berhenti-berhenti? Dok, mau tanya, jika kulit tangan kering dan sering terkelupas, kulit kering dan merah-merah gatal-gatal, gimana dok atasinya? Oke, ini kalau di kondisi kulit bisa jadi namanya dermatitis kontak iritan. Jadi dermatitis, peradangan pada kulit yang terjadi karena kontak dengan bahan-bahan kimia yang nggak cocok sama permukaan kulit. Macam-macam nih kalau ini, bisa karena deterjen, paling sering tuh deterjen, sabun cuci, atau bahan-bahan kimia lainnya, atau bahkan krim tangan dan zaman sekarang hand sanitizer itu ini bisa banget untuk meningkatkan terjadinya resiko dermatitis kontak iritan atau namanya peradangan pada kulit yang disebabkan oleh kontak dengan zat-zat iritan.
tadi yang paling sering itu deterjen, sabun mandi nggak cocok, terus kalau zaman sekarang hand sanitizer atau bahkan hand body-nya dan krim yang lain. Nah, lebih baik kalau punya kondisi kayak gini dicari sumbernya, apakah karena sering cuci piring tapi nggak cocok sama aku mau ngomong Sunlight takut nyebut merek ya, ini sabun cucinya. Jadi paling bagus emang kalau cuci baju atau cuci piring tuh pakai sarung tangan karet, itu kalau punya tipe kulit yang sensitif loh ya. Terkelupas, merah, bahkan perih itu udah menjadi tanda ini sih, tanda diagnosis atau tanda yang mengarah kepada dermatitis tadi. Jadi coba dicari. Aku punya teman dia kayak gitu, kelotok-kelotok, setelah dicari dia udah mulai pakai sarung tangan karet, berhenti nih, terus besoknya udah pakai sarung tangan gitu lagi, ternyata dia alerginya alergi telur. Jadi alergi deterjen iya, alergi sabun cuci iya, alergi telur pula gitu. Jadi kalau yang semacam ini biasanya ada pencetusnya. Kenapa ya kok tiba-tiba gatal-gatal padahal dulu enggak. Sebelum minum amote kulit saya kering, juga kurang minum air putih. Alhamdulillah setelah minum amote mengandung kolagen juga ya, kulit makin cerah. Yes, dan peran air putih tuh pentingnya setengah hidup gitu. Beneran. Jadi walaupun nggak minum amote tapi minum air putihnya banyak, kulitnya tetap akan lembab kok. Walaupun kemudian kecerahannya nggak sebanding kalau misalnya kita bantu dengan minum amote. Kenapa? Karena ya pasti beda dong. Misalnya kita punya tanaman nih, tanaman apa tuh yang mahal banget, yang janda bolong tuh, zaman kapan mahal banget gila. Nah tuh kita punya 2 tanaman misalnya, terus yang satu tuh dipupukin, yang satu nggak dipupukin, jelas dong ada bedanya ya kan. Sama kita juga gitu, pas kita minum suplemen dan pas kita nggak minum suplemen pasti ada bedanya. Yang tadinya kita nggak dapat kolagen sekarang dapat kolagen, yang tadinya kita nggak dapat glutathione, vitamin C, ekstra sakura, teripang, sekarang dapat. Beda kan, pasti beda. Jadi itu tadi, kadang tuh nggak begitu kelihatan ya kalau yang dari muka gitu ya. Kadang kok nggak tambah putih sih dok gitu, kok nggak tambah cerah. Bisa jadi wajahnya nggak tambah cerah tapi tubuhnya berbinar-binar gitu. Iya, walaupun mungkin nggak langsung kelihatan di permukaan kulit, tapi paling nggak di tubuh nih pasti ada efeknya. Entah tadi sel saraf jadi nggak mudah rusak, rambut jadi nggak gampang rontok, tangan jadi nggak gampang kering, terus organ hatinya kita makin sehat, terus paru-paru kita makin sehat, terus asam lemaknya tadi pada lebih gampang dihancurin. Itu kan nggak kelihatan mata ya, tapi tetap akan ada efeknya ke tubuh kita. Oke, kalau pas lagi KB suntik, biasanya di wajah ada jerawat, terus di dekat bibir kayak kering. Apa bagus juga minum amotem? Bisa. Nah, kalau KB ini kan dia hormonal ya. Hormonal itu penting sih buat perempuan karena akan mengatur ke segala lini, ke produksi minyak iya, ke produksi sebum iya gitu. Karena suntik hormon, jadi hormonnya pasti ada yang lebih tinggi gitu. Nah, glutathione itu tuh disinyalir dia memang untuk menstabilkan atau menyeimbangkan hormon. Nah, kalau hormonnya stabil, maka produksi sebum, produksi minyak itu juga akan lebih terkontrol. Dengan begitu, kalau produksi minyak atau produksi sebumnya terkontrol, maka jerawat ini jadi lebih gak gampang muncul. Karena jerawat itu munculnya karena itu tadi, minyaknya berlebihan, sebumnya berlebihan, kemudian dia menyumbat pori-pori, terus bikin jerawat deh. Selamat malam. Dok, aku mau kasih testimoni. Kemarin mitra saya order amote buat dirinya pribadi, pengen wajah dan tubuhnya makin cerah. Tapi anak cowoknya yang dari pesantren pulang karena punya penyakit kulit, nggak sengaja minum amote biar kulitnya cerah kayak mamanya, malah kulitnya gatal-gatal dan luka malah sembuh. Alhamdulillah, syukur kalau outputnya menyenangkan dan menyehatkan gitu ya, alhamdulillah gitu ya, senang ikut senang deh. Iya, karena di dalam kolagen dan glutathione tuh ada kita sebutnya antiinflamasi sih, agen antiinflamasi. Jadi gatal-gatal gitu
Kalau yang cocok ya bisa membaik, apalagi secara kolagen itu baik untuk kulit. Sebetulnya kolagen itu juga dia membantu mempercepat atau meregenerasi kulit. Jadi kulit kita ini kan terdiri dari sel gitu kan. Sel ini tuh tiap hari mati, sel ini tiap hari tuh harus berganti. Nah kayak saya ini punya bekas jerawat ya, bekas jerawat yang hitam ini adalah tumpukan sel kulit mati. Biar sel kulit matinya cepat hilang, itu adalah dengan cara membentuk sel kulit yang baru. Jadi yang lama dibuang, yang baru inilah yang bikin menjalin benang-benang fibrin kita sebutnya, untuk membuat lapisan yang baru, yang kinclong lagi, yang bebas dari bekas jerawat. Itulah yang dibantu oleh kolagen. Nah, kolagen ini dia mempercepat penyembuhan luka, makanya lukanya malah sembuh. Kemudian agen-agen inflamasi yang bikin kita gatal-gatal itu juga disingkirkan, ceritanya begitu. Membantu mempercepat penghilangan bekas luka, gitu ceritanya. Dok, apa konsumsi amote juga? Oh iya Toiza, makanya bisa cerita begini. Walaupun ya sebetulnya tuh kalau di kedokteran tuh ada yang namanya critical appraisal. Jadi suatu penelitian, suatu jurnal, bener nggak ini efeknya buat ini gitu misalnya ya, itu tuh harus dibuat penelitian, uji klinis. Nah dari uji klinis ini tadi tuh ada gradingnya, bisa dipercaya, ya lumayan bisa dipercaya lah, ya oke lah untuk dipercaya, atau tidak bisa dipercaya sama sekali, atau kepercayaannya tingkatnya sangat rendah. Nah untuk amote, untuk jurnalnya kita hanya bisa ambil dari substansi atau isi-isi bahan yang terkandung dalam amote. Namun testimoni dari teman-teman, cerita-cerita dari teman-teman yang sudah minum amote, termasuk saya yang sudah minum amote, itu termasuk dalam uji klinis sebetulnya. Hanya saja tingkatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan uji klinis yang ada di laboratorium besar, begitu, atau dilakukan pada banyak orang. Ya ujung-ujungnya tuh uji klinis itu juga kan kumpulan data dari beberapa orang gitu kan ya. Jadi kita nih sebenarnya juga lagi penelitian, walaupun gradingnya rendah, cuman testimoni itu termasuk dalam uji klinis dengan tingkat kepercayaan yang standar gitu. Makanya aku bisa cerita karena aku pakai amote. Kulit muka kombinasi, bisakah konsumsi amote? Oh tentu bisa, mau kering, mau berminyak, mau kombinasi, semua dia minum amote. Sunscreen atau sunblock, apa bedanya? Sunscreen hanya penyebutan, jadi ini masalah terminologi atau masalah istilah aja. Zaman dulu disebutnya sunblock. Kesannya tuh kalau sunblock itu tuh kita tuh memblokade sinar matahari masuk. Padahal kita itu juga butuh sinar matahari dalam bentuk apa? Vitamin D, ya kan? Terus energi, jangan salah loh, kita ini juga kayak dedaunan, butuh energi dari sinar matahari gitu. Terus makin kesini pembuatan atau ingredient bahasa Indonesianya apa? Ingredient dari sunblock itu tadi mulai lebih ramah lagi, jadi nggak kemudian memblok banget, tapi hanya men-screening, hanya menjaring zat-zat berbahaya dari ultraviolet aja, sinar ultraviolet aja. Makanya kemudian dari sunblock yang ngeblok itu diubah terminologinya menjadi sunscreen, jadi hanya untuk menjaring saja apa-apa yang bagus buat kulit kita, dan yang merugikan itu nggak bisa masuk. Sama, wortel hitam juga 2 kali sehari. Mau kulitnya kering, berminyak, gelap, terang, flek, tidak flek, jerawatan, tidak jerawatan, segala macam, tetap ya 2 kali sehari. Kalau tangan belang itu bisa normal putih lagi hanya pakai amote saja? Belang ya. Realistisnya si amote ini dia membantu untuk mencerahkan dengan cara meningkatkan kadar cairan dalam lapisan kulitnya, kemudian menggantikan sel-sel yang gelap tadi, yang lama tadi, dengan sel-sel baru yang lebih terang. Tapi kalau misalnya kita minum amote tapi kemudian tangan kita tetap dipanas-panasin tanpa perlindungan, ya belang lagi. Jadi proteksi terbaik adalah
dengan minum, dan selain minum juga melindungi dengan sunscreen, kemudian juga menutupi daerah yang sering terpapar oleh sinar matahari. Komen aku hadir nggak, Dok? Hadir. Hadir. Pokoknya Amate lovers. Dok, apabila bekas jerawat membandel, sulit dihilangkan dengan skincare, tambah parah bukan tambah bersih, apakah Amate bisa mengatasi bekas jerawat membandel itu? Hai, Mbak Ani, bekas jerawat itu dia cenderung membandel ketika kita juga bandel. Dalam artian tuh punya jerawat terus dikopek-kopek terus. Nah, makin dikopek-kopek, dia akan makin bandel untuk hilang. Teorinya seperti itu, karena ujung kuku kita nih yang kelihatannya nggak ada apa-apanya, tapi kalau dilihat secara lensa mikroskopik, ini tuh mengandung berjuta dan bermiliar-miliar kuman. Nah, sehingga si bekas jerawat tadi tuh yang tadinya bersih, karena kita kopek-kopek ya kita istilahnya tuh masukin banyak kuman. Nah, itulah yang ternyata yang bikin lama hilangnya. Jadi kalau misalnya jerawat itu tadi, mungkin kalau skincare jangan kebanyakan skincare-nya, mungkin dengan kita ngasih dia skincare macem-macem malah resiko iritasinya makin gede, makin besar. Nah, dengan bekas jerawat kalau aku sih berani bilang iya nih. Soalnya kemarin di sini bener-bener kayak langit berbintang ya, walaupun sekarang timbul lagi, tapi aku nggak khawatir sih kalau selama aku nggak kopek-kopek dan selama aku minum Amate-nya rutin, terus pakai skincare dan rajin bersihin muka juga, paling 4 minggu hilang. Beneran deh, sekarang udah nggak khawatir lagi sih kalau ada bekas jerawat. Ya tandanya mukaku masih sehat lah, masih ada jerawatnya, pori-poriku masih berfungsi dengan baik. Minum kena asam lambung, boleh minum Amate? Boleh. Itu tadi, makanya minumnya tuh habis sarapan sama habis makan malam. Jadi lambung kita tuh ada pelindungnya gitu. Oke, malam dok, saya minum Amate 5 hari ini, efek 2 hari pemakaian kenapa perut? Udah 5 hari, tapi baru 2 hari sakit perutnya. Nah, mungkin ada yang berbeda nih, karena yang 3 hari kan udah sakit, tapi baru sakitnya yang 2 hari terakhir. Mungkin dasarnya makannya memang gak teratur, jadi perut sakit itu kan luas ya. Jangan karena terus minum Amate terus jadi sakitnya gara-gara amut. Ya bisa aja memang dalam 2 hari terakhir makannya nggak teratur, atau konsumsi makanan yang dimakan juga nggak seperti biasanya. Teman-teman yang punya sakit mah itu biasanya hampir dapat dipastikan bahwa bukan proporsi ya, selain proporsi waktu makannya biasanya nggak sama. Harusnya tuh sebagai seorang manusia itu tuh kita punya pola makan yang sama. Kalau tiap hari, kalau hari ini aku makan jam 8 sarapan, besok aku harus makan jam 8 lagi, besoknya lagi aku makan jam 8, dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau terus kita punya pola makan yang aku makannya kalau lapar aja, jadi kalau aku nggak lapar aku nggak makan, itu sebetulnya salah. Kasihan badannya, nanti pasti jadi kita punya emah. Aku dulu pernah punya dosen yang bilang kalau manusia sampai kena emah berarti dia tuh kebangetan banget. Ibaratnya tuh kita uang buat beli makan ada, makanan di sekitar kita ada, tapi kita malah menunda-nunda makan sampai membiarkan tubuh kita tuh sakit perut. Kan kena emah tuh katanya adalah bentuk yang kebangetan dari seorang manusia. Jadi makan harus teratur ya, nggak perlu banyak, tapi teratur aja. Konsumsinya minimal 15 tahun ya, nggak boleh 14 tahun nggak aku kasih, 15 baru boleh minum Amate. Penjelasannya karena organ-organ dalam di anak yang kurang dari 15 tahun itu belum dikatakan mature atau matang, jadi paling aman memang 15 tahun ke atas. Seger banget tuh Amate hari ini, enak rasanya, raspberry yang manis-manis. Habis main badminton segera mantap, wow, wah terbaik nih, macus manjur menak mantap pokoknya. Semangat terus konsumsi Amate setiap hari, gak telat lagi agar tetap sehat, cerah dan glowing seluruh tubuh. Terima kasih. Wah ini berbeda ya, biasanya kita minum Amate siang-siang, ini baru nih habis badminton minum Amate.
Oke, mantap. Mungkin ini ya, maksudnya biar abis badminton tuh biasanya pegel-pegel kan. Nah, tadi karena Amote ini mengandung kolagen yang mana baik untuk persendian, terus jadi nggak ini, jadi nggak pegel abis badminton. Boleh, boleh, boleh. Oke. Loh kok tau-tau udah setengah jam? Tadi perasaan aku ngeliat tuh baru 18 menit, kok tiba-tiba udah setengah jam aja? Asam lambung boleh minum Amote, tadi udah dijawab ya? Oh iya udah dijawab tadi. Oke, satu pertanyaan lagi aja. Oke. Oh ini ada nih, Testi. Kakaknya juga ikut minum Amote, malah si kakak lebih cepat sembuh berjerawatnya daripada adanya. Ya begitulah yang tadi aku ceritakan ya, bahwa si Amote ini punya kemampuan untuk mempercepat regenerasi sel. Jadi untuk bekas-bekas gitu-gitu cepet sih, ini beneran nih, cepet sih. Ternyata selain buat kesehatan kulit, Amote juga melancarkan BAB dan kebetulan ibu saya gendut. Jadi setelah konsumsi Amote, seneng banget, yang tadinya susah banget BAB jadi lancar, bebas sembuh. Hahaha. Alhamdulillah. Ada kok itu satu apa ya, teripang apa, pokoknya dia ada tinggi seratnya juga si Amote nih. Jadi bagus memang untuk BAB. Aku juga merasakan kok yang satu itu, cuman belum pernah diceritain aja. Makasih ya udah ngingetin. Oke, ini Mbak Lia tadi udah aku jawab ya sebenarnya. Kalau untuk yang belang kulitnya, selain minum Amote, tetap harus dijaga dari dalam, dari luar juga. Jadi dari luar tuh menjaganya dengan pakai sunscreen, pakai pakaian yang tertutup supaya nggak belang lagi gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Sepertinya saya cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dari tadi ikut live dan udah menyimak, dan juga yang bikin pertanyaan. Terima kasih, aku jadi ada teman ngobrolnya, tidak kekrik. Semoga apa-apa tadi yang jadi obrolan kita malam ini bisa diterima, bisa menjadi ilmu yang baru dan bisa diterapkan buat teman-teman. Ini musim liburan, selamat berlibur, selamat tahun baru. Semoga tahun depan kita semua punya resolusi yang lebih baik, kita diberi kesempatan dan kemampuan untuk menjadi diri lebih baik lagi buat kita sendiri, buat orang semua, buat orang yang kita sayang, dan buat orang yang menyayangi kita. Semoga apa-apa di tahun 2022 menjadi lembaran baru buat kita, lebih baik lagi dalam segi apapun dan dalam aspek apapun. Doa-doa semuanya diijabah, teman-teman diberikan waktu yang cukup buat istirahat, buat bermain, dan buat refresh dirinya sendiri. Hati-hati karena ini musim perubahan cuaca, hati-hati, jaga badan, jaga kesehatan, jangan jajan sembarangan, tetap jaga daya tahan tubuh, tetap minum Amote, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, perbaiki gaya hidupnya supaya kita tetap awet muda. Gak ada yang tetap sehat maksudnya ya, awet muda mah bonus. Oke, itu aja dari saya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di ngobrol bersama Amotenya 2 minggu lagi. Dadah.